Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sri Ramadhani, NIM 1814080001 dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Topik 7, referensi. Dengan subtopik yang pertama, pengertian referensi atau daftar pustaka. Yang kedua, pentingnya menuliskan daftar referensi dalam sebuah tulisan ilmiah. Yang ketiga, tata cara atau aturan penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah. Yang keempat, menuliskan kutipan versi footnote. Yang kelima, menuliskan kutipan versi body note. Yang keenam, menuliskan kutipan versi endnote. Yang ketujuh, membuat panduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. Yang kedelapan, membuat panduan ringkas penulisan reference otomatis dari Google Cendekia dan sumber online lainnya. Yang kesembilan, membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir, yang ke-10, membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Zotero. Pengertian referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal juga dengan rujukan. Pentingnya menuliskan daftar referensi dalam sebuah tulisan ilmiah. Yang pertama, agar memperkuat teori dan argumentasi. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Cara atau aturan penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah. Cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, klasifikasikan sumber atau referensi berdasarkan kategori. Misal dimulai dari referensi kategori buku, kategori jurnal, kategori majalah, kategori kabar, kategori jurnal online, kategori surat kabar, kategori dan sebagainya. Dengan ini bisa lebih fokus mengerjakan daftar pustaka berdasarkan kategori karena masing-masing kategori memiliki format yang tidak jauh berbeda. Setelah melakukan klasifikasi, selanjutnya urutan masing-masing sumber berdasarkan abjad. Ini memudahkan saat mulai menuliskan daftar pustaka. Di samping itu juga memudahkan saat menyusun daftar pustaka secara keseluruhan. Langkah terakhir adalah menuliskan daftar pustaka sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan, disesuaikan dengan masing-masing kategori sumber. Cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Yang pertama, cara menulis daftar pustaka sumber buku. Susunan penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku yaitu nama penulis, judul buku, dan penerbit. Yang kedua, cara menulis daftar pustaka sumber koran atau majalah. Susunan penulisan daftar pustaka yang bersumber dari koran dan majalah antara lain nama penulis atau artikel, judul artikel, nama koran atau majalah, nomor halaman daftar pustaka dengan sumber koran atau majalah tidak menggunakan lokasi penerbit dan penerbit. Yang ketiga, cara menulis daftar pustaka sumber jurnal, makalah, laporan. Baik jurnal, makalah, atau laporan secara umum terbagi menjadi dua jenis yang berupa print out dan online atau digital. Berikut adalah susunan penulisan daftar pustaka dengan sumber jurnal, yaitu nama penulis, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama penerbit, mencantumkan informasi tentang volume atau edisi jurnal, link URL untuk mengakses jika jurnal bersumber dari jurnal online, tanggal akses jurnal. Dan yang keempat, cara menulis daftar pustaka sumber internet atau website atau media online, yaitu nama penulis artikel, tahun penulisan, judul artikel, link URL,
dan tanggal dan jam akses artikel. Pastinya jika website yang dijadikan referensi adalah website ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Menuliskan kutipan versi footnote. Yang pertama, buku dengan 2 atau 3 pengarang, yaitu nama pengarang 1, nama pengarang 2, nama pengarang 3, judul buku, dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Yang kedua, buku dengan banyak pengarang, yaitu nama pengarang pertama, et al, judul buku, dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Yang ketiga, buku yang telah direvisi, yaitu nama pengarang, judul buku, dalam kurung ref, titik et, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman, titik. Perhatikan, singkatan ref, titik, ed, titik, menunjukkan bahwa buku tersebut telah mengalami revisi. Yang keempat, buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, yaitu nama pengarang, judul buku, dalam kurung nomor volume atau jilid, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Yang kelima, buku terjemahan, yaitu nama pengarang asli, judul buku, terjemahan, nama penerjemah, dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Yang keenam, kamus, yaitu nama pengarang, judul kamus, dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Yang ketujuh, artikel dari sebuah buku antologi, yaitu nama pengarang artikel, tanda kutip judul artikel, judul buku, ed, titik, nama editor, dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, halaman. Perhatikan, jika editor satu orang maka menggunakan singkatan ed, namun jika editor 2 orang atau lebih menggunakan singkatan eds. Yang ke-8, artikel dari sebuah jurnal atau majalah ilmiah, yaitu nama pengarang artikel, tanda kutip judul artikel, nama jurnal atau majalah ilmiah, edisi jurnal, dalam kurung bulan terbit, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Yang ke-9, artikel dari koran atau majalah, yaitu nama pengarang artikel, dalam kutip judul artikel, nama media, tanggal terbit, tahun, halaman. Yang ke-10, skripsi atau tesis atau disertai yang belum diterbitkan, yaitu nama penulis, dalam kutip judul skripsi atau tesis atau disertai desertasi, buka kurung level karya, fakultas dan universitas, nama kota, tahun terbit, tutup kurung, halaman. Makalah seminar yang telah diterbitkan, yaitu nama penulis, buka kutip judul makalah, tutup kutip, dalam kurung forum penyampaian makalah, penyelenggara seminar, nama kota, tanggal seminar, tahun, tutup kurung, titik. Dokumen yang tidak diterbitkan, yaitu lembaga yang mengeluarkan dokumen, nama dokumen, dalam kurung nama kota atau tanggal dikeluarkan dokumen, tahun, tutup kurung, titik. Artikel dari internet, yaitu nama penulis, judul artikel, alamat lengkap internet atau tanggal akses, titik. Jika artikel di internet tidak mencantumkan nama penulis, maka langsung mengacu pada judul artikel. Pernyataan lisan, yaitu nama narasumber, jenis pernyataan atau wawancara atau pidato, tanggal pernyataan dilakukan. Referensi dari sumber kedua, keterangan lengkap sumber pertama, dalam kurung sesuai dengan
aturan catatan kaki, seperti kutip yang telah keterangan lengkap sumber kedua, atau sesuai aturan catatan kaki. Menuliskan kutipan versi body note. Kelebihan: kemudahan bagi pembaca dalam mengecek sebuah kutipan yang langsung terdapat sebelum atau setelah kutipan tersebut tanpa perlu berpindah ke bagian bawah halaman. Prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan tubuh. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah. Yang kedua, catatan tubuh membuat nama belakang penulis. Yang ketiga, nama penulis adalah Arthur Asabaga, maka cukup ditulis Berger. Yang keempat, nama penulis Jalaluddin Rahmat, maka cukup ditulis Rahmat. Yang kelima, nama penulis, tahun terbit dan halaman berada dalam tanda kurung. Menuliskan kutipan versi EndNote. Pengertian versi EndNote yaitu EndNote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Contoh-contoh teknik pencatatan untuk berbagai jenis referensi baik footnote maupun endnote. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia bisa disebut catatan dalam kurung, berfungsi untuk menunjukkan referensi dari sebuah pernyataan yang disebutkan dalam teks, baik itu merupakan saburan atau kutipan langsung. Yang kedua, referensi parentikal diletakkan di dalam teks dan diapit oleh data kurung. Membuat panduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. Langkah-langkahnya: menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan, menuju menu reference, mulai pengisian identitas referensi melalui form, kembali ke form untuk melengkapi identitas reference, menentukan style referensi yang dibutuhkan, meletakkan yang sudah kita simpan, mengambil daftar pustaka secara otomatis. Membuat panduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia dan sumber online lainnya. Tutorialnya: masuk pada halaman atau klik pada link yang sudah tersedia. Selanjutnya bisa mengetikkan referensi apa saja yang sedang dicari. Yang selanjutnya pilih referensi dengan standar APA. Membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Mendeley. Unduh program Mendeley Desktop. Memulai Mendeley Desktop. Setelah program terinstall, klik logo Mendeley Desktop untuk eksekusi program. Hal ini sama seperti penggunaan program lainnya. Mengelola referensi. Sebelum input data, pahami dulu bagian-bagian dasar untuk melakukan manajemen referensi dengan Mendeley Desktop. Bagian dasar terdiri atas dua bagian. Pertama, yaitu dengan cara input file dari jurnal atau format PDF yang sudah tersedia. Membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Zotero. Yang pertama, add-on. Cara mendaftarkannya: yang pertama, hal pertama kali terlebih dahulu masuk ke http://www.zotero.org. Setelah itu, bagian atas sisi kanan terdapat tulisan download, klik tombol tersebut. Yang kedua, baru klik allow, barulah klik install. Yang kedua, download. Cara mendaftarkannya: yang pertama, masuk ke www.zotero.org. Yang kedua, setelah selesai terdownload, langkah selanjutnya cukup dengan menghubungkan Zotero standalone dengan browser yang digunakan. Jika menggunakan Chrome, maka dapat diinstalisasikan menggunakan Chrome. Yang ketiga, jika proses berlangsung lancar, maka di bagian atas kanan akan tampak jendela baru Zotero Connector dan siap untuk digunakan. Untuk mengaktifkan, cukup klik Add to Chrome. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam
untuk kedepannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.